Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan tentang seorang pemuda berilmu tinggi diutus sang master untuk menghadapi pendekar naga air yang bangkit kembali setelah 100 tahun. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali ratusan tahun yang lalu ada sebuah legenda yang bernama Gerbang Naga terletak di laut terlupakan. Pada saat itu semua naga di dunia yang berhasil melewati Gerbang Naga maka akan terlahir menjadi naga abadi. Salah satu naga air yang bernama Sanyang memiliki karakter yang jahat, banyak membantai orang tak bersalah. Sanyang ingin melewati Gerbang Naga untuk mendapatkan kekuatan tak terbatas. Namun ketua aliran Buyu bernama Suanji mendatangi Laut Lupa untuk menghalangi Sanyang, dan dia berhasil mengurung Sanyang selama 100 tahun. Sanyang, 荡平你的不语门！三娘，等你放下妄念，100年。 Singkat cerita, 100 tahun kemudian, terlihat sebuah desa yang tenang dan damai. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan munculnya asap hitam. Sementara para petinggi aliran Buyu penerus Suanji sudah mengetahui bahwa Sanyang telah bangkit kembali untuk balas dendam dan membuat kehancuran. Salah satu murid terbaik aliran Buyu yang bernama Liu diutus ke Gunung Tayu untuk menemukan sebuah buku bernama Wujitian atau buku langit Tikwil Swansu yang bisa mengetahui masa lalu dan masa depan. Tujuan intinya untuk menemukan di mana elemen naga air jahat berada agar bisa mencegahnya keluar dan untuk mengetahui di mana pintu naga berada. Namun di tengah perjalanan Liu dihadang oleh 3 siluman aliran naga air. Di tempat lain yang tak jauh dari sana kita diperlihatkan dengan 2 gadis yang bernama Xiao dan Miao. Xiao adalah siluman ikan duyung yang sudah berhasil kultivasi menjadi tubuh manusia. Sedangkan Miao masih bisa terdeteksi sebagai siluman meski sudah berwujud manusia. 和我还是这副鬼样子，同人不同命。你修成人，现在也只是又胡说。 Tak berselang lama terlihat beberapa bandit dari sekte harimau membawa para gadis memasuki kuil Swansu untuk dilecehkan sambil pesta minuman. Dengan kebetulan Xiao dan Miao mendatangi kuil tersebut untuk mencari buku langit. Namun tiba-tiba mereka menghabisi para gadis. Saat gadis terakhir akan dihabisi muncul Liu menghajar mereka.有天志，恶虎帮杀人越货。 Saat Liu sudah berhasil menghabisi para bandit sekte harimau, Xiao memasuki kuil untuk mencari buku langit. Namun tiba-tiba ketua sekte harimau muncul dengan tujuan yang sama menginginkan buku langit. Liu berhasil menghabisi ketua sekte harimau, namun dia terkena racun mematikan yang bisa membuat tubuhnya berubah menjadi batu. Buku langit pun terlempar dan diambil oleh Miao lalu pergi menemui Sanyang yang masih terkurung beberapa hari lagi. Ternyata Miao adalah anak buah Sanyang dan memberikan buku tersebut kepadanya. Sanyang menggunakan buku langit untuk menanyakan di mana letak gerbang naga. 龙珠在什么地方？龙门自会重新升起。可有补救之法？不错不错，正是我。传说中的天书之理。 Liu yang sudah menjadi batu ditolong oleh Xiao dengan mengorbankan kesaktiannya hasil meditasi selama ratusan tahun. Sementara Miao diutus oleh Sanyang untuk tetap menyamar mendekati Xiao dengan memberikan buku langit kepadanya agar tidak curiga. Karena menurut buku langit, Xiao satu-satunya orang yang bisa mengantarkan Sanyang menuju gerbang 马 naga. 上带着这本书去交给那个，还得靠这本书才行。师傅，
依然作数。 Tak berselang lama, Miao menghampiri Xiao yang sudah berhasil menyembuhkan Liu namun belum sadarkan diri. Miao pun memberikan buku langit kepadanya. Namun Xiao tidak bisa cara menggunakan buku tersebut. Dan tiba-tiba buku langit mengeluarkan tulisan bahwa pintu naga terletak di Laut Lupa. Xiao tidak mengetahui bahwa tulisan tersebut kiriman dari Sanyang, bukan dari buku langit. Karena penghuni buku langit sudah dikurung oleh Sanyang, agar bisa dengan mudah mengendalikan Xiao melalui buku tersebut. Dan tiba-tiba Liu tersadar dan langsung menyerang Miao karena terdeteksi sebagai siluman. 妖孽，敢抢天书！ Xiao berhasil mengusirnya dengan pura-pura bertarung dan berhasil mendapatkan buku langit. Liu meminta buku langit yang sedang dipegang oleh Xiao, namun dia menolak memberikannya. Lalu Xiao mengatakan bahwa dia telah menolong nyawanya dari racun yang mematikan. Liu pun baru menyadari dan berterima kasih kepada Xiao. Dan kini dia tak bisa memaksa karena telah berhutang nyawa kepadanya. Liu pun sadar diri dan memohon untuk meminjamkannya dan berjanji akan dikembalikan. Akhirnya mereka sepakat untuk saling membantu dengan kepentingan 我 masing-masing. 只借天书一用，用完即还。 想请你帮我，不如我们俩拿着天书赠予你。 Mereka berdua mulai perjalanannya mencari keberadaan Laut Lupa. Di tengah perjalanan, Xiao menanyakan jalan menuju Laut Lupa kepada buku langit. Namun kali ini buku tersebut tidak mengeluarkan tulisan, meski telah beberapa kali Xiao bertanya. Dan tiba-tiba Liu mendeteksi kehadiran siluman di dekatnya. 又让他给跑了。 Setelah beberapa hari belum juga menemukan arah kemana jalan Laut Lupa, Liu memutuskan untuk beristirahat di sebuah gubuk sambil menunggu kakak perguruannya yang akan membantu dalam perjalanan mereka menuju gerbang naga. Saat Liu melihat keluar jendela, ada seseorang yang membawa sayuran turun dari atas gunung. Liu yang curiga menghadangnya dan benar saja orang tersebut adalah siluman kelinci, namun dari aliran yang baik. Liu yang tak pandang bulu tetap menghajarnya, namun dia ditahan oleh Xiao. 变化是寻母混珠，进行。 大力气跟妖魔鬼怪有什么区别？ Malam harinya, Xiao saatnya untuk memakan rumput patah hati yang setiap 3 kali sehari agar tidak berubah wujud menjadi ikan duyung dan tidak terdeteksi sebagai siluman. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan Miao, dan kini Miao telah mengetahui rahasia yang selama ini Xiao lakukan agar tidak diketahui sebagai siluman. Setelah merasa lebih baik, Xiao pun kembali ke gubuk menemani Liu, dan lagi-lagi Liu bermimpi buruk tentang naga air yang membantai warga. 你怎么了？ 老大，我总是会梦到一真实了。 Keesokan harinya mereka berdua sudah berada di kota, namun Liu dibuat diare oleh siluman kelinci. Saat dia sedang memasukkan lagi racunnya, tiba-tiba Miao menyelinap ke kamar Xiao, menukarkan rumput patah hati dengan yang palsu agar Xiao berubah menjadi wujud aslinya. Siluman kelinci tersebut menyaksikan apa yang dilakukan oleh Miao. Setelah dia keluar, dihadang oleh Xiao yang telah mengetahui bahwa adanya pelaku yang membuat Liu diare. Saat Xiao sudah mendapatkan obat penawarnya, tiba-tiba Liu muncul. 又是这个毒药。 那也是你先招惹他，放他。 Setelah beberapa saat, tubuh Xiao mulai bereaksi akan berubah wujud. Dia dengan segera memasuki kamarnya untuk memakan rumput yang telah ditukar dengan yang palsu oleh Miao. Dan akhirnya Xiao pun berubah wujud menjadi ikan duyung. Liu yang sedang menghadang siluman kelinci mendengar teriakan Xiao dan langsung menghampirinya. Dia terkejut melihat Xiao ternyata seorang siluman. Namun kali ini Liu menolongnya sebagai balas budi karena Xiao juga pernah menyelamatkan nyawanya. 让开！ 为救你一次，再让我遇到你。 Setelah pulih kembali, Xiao meminta tolong kepada siluman kelinci untuk memberikan buku langit kepada Liu. Tiba-tiba Miao dan anak buahnya muncul. Siluman kelinci pun memberitahu bahwa dialah orang yang telah menukarkan rumput patah hati. Xiao yang mengetahui hal tersebut marah dan tak menyangka sahabatnya sendiri yang telah mencelakainya. Salah seorang anak buahnya mengatakan yang mengejutkan bahwa dalam tubuh Xiao ada mutiara naga, yaitu kunci menuju gerbang naga. Tak ada pilihan lain, Xiao pun menghadapi mereka sedangkan siluman kelinci disuruh untuk segera menemui Liu. 把龙珠交出来！
Sementara Liu yang sedang menyendiri dihampiri oleh kakak seperguruannya yang bernama Tian, yang sudah berhari-hari Liu menunggunya. Saat Tian menanyakan tentang buku langit, tiba-tiba buku tersebut turun dari atas, yang ternyata siluman kelinci melemparnya karena takut menemui Liu, dan akhirnya Liu berhasil menghadangnya. Kelinci mengatakan hanya menjalankan tugas dari Xiao untuk memberikan bukunya, dan dia juga menginfokan bahwa Xiao sedang bertarung melawan Miao dan anak buahnya. Saat di tengah perjalanan menuju Xiao, mereka terkejut dengan kemunculan naga hijau, dan tak berselang lama tibalah mereka bertiga dengan tepat waktu. 你没事吧？ 你不能杀他！ Setelah berhasil mengusir Miao dan anak buahnya, Tian menjelaskan bahwa Xiao ternyata memiliki hubungan erat dengan aliran Buyu. Sementara Miao yang sudah kalah menemui San Yang untuk meminta perlindungan. Namun yang terjadi malah sebaliknya. San Yang kejam memanfaatkan tubuh Miao agar kekuatannya berkali lipat. 别拿什么血，你的一切都是为师给。 Malam harinya, mereka berkumpul tanpa adanya pertikaian antara manusia dan siluman. Tian menjelaskan bahwa elemen naga hijau yang keluar dari tubuh Xiao adalah milik Xuanji, pendiri aliran Buyu, yang sengaja disimpan di tubuh Xiao untuk menjaga agar tidak diketahui oleh San Yang. Mereka semua bingung karena Xiao sendiri tak pernah bertemu dengan Xuanji. Lalu Liu memberikan buku langit kepada Tian, dan saat itu juga buku langit mengeluarkan tulisan saat Tian menanyakan keberadaan Laut Lupa, yaitu di dasar Danau Cermin, padahal tulisan tersebut dari San Yang. 忘川海 在哪儿？ Setelah mereka tiba di Danau Cermin, dengan kesaktiannya Tian membuka pintu dimensi menuju Laut Lupa. Mereka pun memasuki pintu tersebut dan berada di sebuah gua di dalam air. Dan akhirnya Tian berhasil menemukan pintu Laut Lupa menuju gerbang naga yang selama 100 tahun tidak ada yang mampu menemukannya. 忘川入口就在这儿，走。 Ada yang aneh, ternyata mereka belum berhasil memasuki Laut Lupa. Mereka kembali lagi ke dataran Danau Cermin. Namun Xiao mengatakan bahwa mereka tidak sedang berada di Danau Cermin, melainkan sedang dalam ilusi sihir seseorang dengan menyerupai Danau Cermin, yang disebut ilusi batasan dunia. Tiba-tiba Xiao melihat seorang gadis di pinggir danau sedang memanggil gurunya. 师傅，我的师兄们。 Ternyata gadis tersebut jelmaan Xiao di masa lalu, dan tiba-tiba dia menjadi sebuah batu yang bertuliskan kitab 3 kehidupan yang legendaris. Lalu tulisan tersebut meresap ke dalam tubuh Liu, yang dengan seketika Liu melihat sama persis dengan apa yang sering Liu mimpikan. Liu sangat terkejut, ternyata dirinya adalah seorang siluman jahat yang sering membantai para penduduk di masa lalunya. 其实我才是那只师兄， 你和师傅早就知道。 Liu stres dan seakan tak percaya selama ini dia memburu para siluman jahat. Ternyata dirinya sendiri adalah seorang siluman. Saat Liu akan menghabisi dirinya sendiri, Xiao mencegah dan menyadarkannya. Namun tak berselang lama, Xuanji memasuki tubuh Liu. Dengan bersamaan muncul San Yang sudah masuk ke dalam tubuh Miao. Kejadian lama terulang kembali. Kini dua pendekar sakti bertemu lagi namun dengan tubuh yang berbeda. 我的腰魄只能维持1时3刻。 Setelah mengusir San Yang, Xuanji membawa mereka ke pintu Laut Lupa yang akan menuju ke gerbang naga dan menugaskan Tian untuk mengantarkan Xiao memasukinya. Dan tak berselang lama gerbang naga pun muncul. Namun tiba-tiba muncul San Yang menghadang Xiao di tengah perjalanan. 放手吧！ 100年，这辈子。 Akhirnya San Yang berhasil melewati gerbang naga dan langsung menyerang mereka. Kini San Yang memiliki kesaktian tanpa batas. Xuanji yang masih memasuki tubuh Liu berusaha sekuat tenaga melawannya dengan dibantu oleh Tian. Xuanji dan Tian berkali-kali kalah oleh kesaktian San Yang. Terlihat gerbang naga pun mulai turun dan akan lenyap. Xuanji memerintahkan Tian untuk segera membawa Xiao melewati gerbangnya. Sementara Xuanji akan menghadang San Yang dengan mengeluarkan kekuatan level tertinggi, namun akan membahayakan dirinya sendiri hingga tingkat kematian.
Akhirnya Xiao berhasil mengalahkan San Yang hingga tewas dan lenyap beserta tubuh Miao. Xiao merasa sedih karena bagaimanapun Miao adalah sahabatnya dari kecil. Begitupun juga dengan Xuanji yang terluka parah akhirnya tewas beserta tubuh Liu. Xiao yang sudah memiliki kesaktian tingkat tinggi segera membawa Liu untuk dihidupkan kembali. Dan kisah film pun berakhir. 师弟他转世了！师弟，